Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini sama-sama kita akan mengadakan ibadah kul. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semua pasti sehat-sehat semua, karena Tuhan menyertai kita. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan memuji-muji Tuhan. Yesuslah sahabat kita. Mari bersuka cita umat Tuhan. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes. Mari semuanya, kami bersuka cita Tuhan. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti Tuhan. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, setiap kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan.
hanya di dalam hadirat Tuhan, tangan kita mengangkat kepada Tuhan. Oleh darahnya kita disembuhkan, kita dipulihkan. Biar hari ini setiap kita dalam hadirat Tuhan mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Pulihkan hidup kami hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah
hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali dan bergabung di Ibadah Kul Online GPI Rayon 17 Lampung. Malam hari ini mungkin Bapak Ibu bersama dengan keluarga, sebagian mungkin dengan suami, istri, anak-anak, atau keluarga besar yang lain sedang bersama-sama mengikuti ibadah malam hari ini. Malam hari ini mari kita terus belajar tetap setia mengikuti ibadah meskipun secara online. Mungkin sebagian dari kita ada yang merindukan kapan ya kita ibadah kul bisa bertatap muka lagi. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita tetap mau setia, tetap beribadah kul meskipun secara online. Malam hari ini saya sebelum sharing firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua yang malam hari ini bergabung di ibadah KUN online kita. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Sehat-sehat saja Bapak Ibu Saudara? Mungkin sebagian dari kita bicara, yes, amin, puji Tuhan, saya baik-baik saja. Atau mungkin sebagian dari kita berkata, Bu, ngapain nanya-nanya lagi? Sudah tahu kondisi pandemi seperti ini. Pusing Bu, pusing. Ya, puji Tuhan kalau kita masih merasa pusing. Kenapa? Itu artinya tugas dari Tuhan belum selesai atas hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau sharing di tengah-tengah kondisi saat ini yang mungkin kita merasakan satu kesulitan, satu pergumulan yang luar biasa. Kita mau berbagi firman Tuhan malam hari ini. Dan izinkan saya memberikan satu tema khotbah atau sharing firman Tuhan malam hari ini dengan judul Menjadi Surat di Tengah-Tengah Badai. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang berkumpul bersama-sama sedang mengikuti ibadah KUL online malam hari ini, mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Demikian saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mewabahnya COVID-19 yang kita alami sejak awal tahun 2020 sampai hari ini mendatangkan banyak kesulitan, banyak pergumulan. Bahkan sebagian dari kita mengatakan, wow ini badai yang luar biasa. Ada yang mengatakan gelombang yang luar biasa juga. Gelombang tsunami, gelombang apapun yang menerpa hidup kita. Tidak terkecuali kita, umat Tuhan, orang-orang percaya. Tapi justru di tengah-tengah badai seperti ini, Paulus katakan tadi, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi surat-surat yang bisa dikenal dan dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud surat yang dikenal atau bisa dibaca oleh semua orang seperti yang Paulus dikatakan? Surat yang bisa dibaca atau dikenal oleh banyak orang sudah pasti sifatnya surat tersebut adalah surat terbuka yang ditulis oleh mungkin lembaga khusus, instansi khusus dengan tujuan tertentu.
Nah, demikian juga dengan kita. Kalau Rasul Paulus katakan kita adalah surat yang bisa dibaca oleh setiap orang, bisa dilihat oleh setiap orang, itu artinya kita adalah surat-surat terbuka dengan maksud, tujuan, dan tugas tertentu. Sebagai surat, tugas apa yang harus kita ketahui? Seperti yang kita baca tadi, yang pertama Rasul Paulus ingatkan bahwa tugas kita sebagai surat adalah, kita lihat di ayat yang kedua, bertugas sebagai surat pujian. Saya sedikit menyoroti kata-kata pujian. Apa arti kata pujian? Pujian mempunyai arti rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan seseorang atau sesuatu. Saya ulangi, pujian mempunyai arti rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan seseorang atau sesuatu. Merujuk dari arti tersebut, maka surat pujian pasti diberikan kepada orang-orang yang mempunyai keunggulan atau kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya orang tersebut layak dipuji karena kepandaiannya, mungkin layak dipuji karena kekuatannya, layak dipuji karena keahliannya, bahkan mungkin dalam dunia entertainment ada yang dibilang bahwa layak dipuji karena kecantikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita oleh Rasul Paulus dikatakan punya tugas sebagai surat pujian, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau kita katakan surat pujian, kita bisa katakan sebagai bahasa yang sederhana atau simple seperti piagam penghargaan lah, dikatakan begitu. Maka piagam penghargaan itu pasti diberikan kepada orang-orang yang memiliki prestasi tersebut. Rasul Paulus katakan tugas kita yang pertama adalah sebagai surat pujian. Berarti kita sebagai surat pujian atau bahasa awamnya piagam penghargaan itu harus bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang. Nah, kita tahu bahwa piagam penghargaan pasti diberikan kepada seseorang yang unggul atau diberikan kepada pemenang. Kalau kita bayangkan misalnya ada sebuah pertandingan atau perlombaan atau apapun diikuti oleh 1.000 peserta, tidak mungkin piagam penghargaan diberikan ke 1.000-1.000-nya orang tersebut. Pasti diberikan hanya ke beberapa orang, mungkin 3 atau mungkin maksimal 6 kalau ada juara harapan 1, 2, 3. Artinya apa? Surat pujian atau piagam penghargaan itu pasti diberikan kepada pemenang. Pertanyaannya, dalam hari-hari ini kalau di awal tadi saya katakan hampir semua orang mengalami kesulitan, badai akibat pandemi ini, sudahkah kita menjadi pemenang? Satu statement yang bisa saya sampaikan begini, tidak ada piagam penghargaan tanpa kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa bayar harga. Bayar harga seperti apa sih? Kita bisa bayar harga lebih dari orang lain. Kita lebih setia. Kita bayar harga lebih taat. Kita bayar harga lebih rela berkorban. Atau mungkin kita bayar harga dengan lebih mau mengampuni saudara kita yang lain. Kita mau bayar harga lebih mau menolong saudara-saudara kita yang mungkin sedang kekurangan hari-hari ini. Malam hari ini saya akan memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab yang mungkin kita patut berikan julukan sebagai orang yang memiliki surat pujian. Orang yang memiliki atau tokoh yang layak kita sebut
memiliki tugas sebagai surat pujian dan berhasil membuat orang-orang membaca dan menilainya bahwa ya benar tokoh ini adalah benar-benar membawa dan mengemban tugas sebagai surat pujian. Saya ambil satu contoh adalah Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ambil sepenggal kisah Daniel pada saat dia hidup di masa Raja Darius. Saat itu Daniel menjadi orang yang cukup terkenal, bahkan top dalam struktur kepemerintahan Raja Darius. Dalam pemerintahan Raja Darius waktu itu diangkat sekitar 120 orang wakil-wakil raja. Dan di atas wakil-wakil raja dipilih 3 orang petinggi-petinggi atau pejabat tingginya. Nah, salah satu dari pejabat tinggi tersebut dari 3 orang itu adalah Daniel. Nah, jadi 120 orang wakil raja ini lapornya, reportnya ke 3 pejabat tinggi tersebut. Dan salah satunya adalah Daniel. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa Daniel melebihi, kemampuannya melebihi dari wakil-wakil raja, bahkan pejabat tinggi tersebut. Artinya apa? Daniel ini benar-benar satu level di bawahnya raja, baik kemampuannya maupun kedudukannya. Kenapa Daniel bisa seperti itu? Ya, karena dia disertai Tuhan. Apakah dengan serta-merta begitu saja? Tidak. Dalam hidupnya Daniel bayar harga. Kita baca di Daniel 6 ayat yang ke-11b. Dikatakan di sana bahwa 3 kali sehari Daniel berdoa, memuji, menghadap Tuhan. Kita bisa bayangkan seorang yang memiliki jabatan yang sedemikian tingginya. Pasti dia memiliki tugas, tanggung jawab, PR, pekerjaan kenegaraan yang banyak yang harus dia kerjakan. Satu hal, dia taat. Dia bayar harga dengan ketaatannya. Dia tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Mungkin ada cukup banyak alasan untuk mengatakan, ya Tuhan, aku izin deh hari ini doa sehari aja ya. Nih lagi ada tugas negara. Aku harus mengerjakan tugas ini. Bukankah aku harus jadi berkat bagi banyak orang dengan tugas yang harus selesai? Jadi maaf ya Tuhan, aku skip doa kedua dan ketiga. Aku sekali aja ya Tuhan. Sebetulnya ada alasan Daniel boleh berkata demikian. Tapi tidak dengan Daniel. Dia bayar harga setia taat dengan berdoa, menghadap Tuhan, memuji, menyembah sehari 3 kali. Bahkan dalam kisah berikutnya, kisah yang sangat spektakuler tentang Daniel, kita tahu Daniel dimasukkan ke goa singa. Bapak Ibu tahu kenapa Daniel dimasukkan ke dalam goa singa? Saat itu ada peraturan dari Raja Darius yang mengatakan bahwa seluruh rakyatnya selama 30 hari ke depan dilarang atau tidak boleh datang menghadap berdoa kepada Allahnya. Yang melanggar akan dimasukkan ke goa singa. Pada saat peraturan itu datang, pada saat misalnya dalam pemerintahan kita sebut undang-undang atau peraturan pemerintah itu datang dan didengar oleh Daniel, apa yang dilakukan Daniel? Dikatakan Daniel pulang. Pulang ngapain? Menangis, galau, atau berpikir-pikir, aku harus bagaimana ya? Tidak. Daniel tetap setia bayar harga. Pada saat dia dengar perintah dari raja seperti itu, peraturan pemerintahnya keluar, dia pulang dan yang dia lakukan adalah dia naik ke loteng, dia naik ke kamar di atas, dia berdoa. Tetap dia lakukan 3 kali sehari. Meskipun dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan adalah pasti masuk ke goa singa.
Tapi luar biasa Daniel ini. Saat itu mungkin kalau kita membaca cerita ini, ya biasa saja. Coba bayangkan kita berandai-andai pada saat posisi kita seperti Daniel. Kita dalam posisi puncak, pada saat semua orang menghormati kita, pada saat kita memegang kekuasaan yang cukup tinggi, nomor 2 setelah raja. Kita diperhadapkan pada 2 pilihan. Saat itu Daniel sedang berhadapan dengan badai. Badai pertama dia lihat di depan matanya. Aku mau tetap berdoa, resikonya masuk kandang singa, gua singa. Tapi kalau aku gak berdoa, aman jabatanku. Luar biasa Daniel ini. Dia tetap pilih bayar harga. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Dan dia tahu risiko dan konsekuensinya. Dia masuk ke gua singa. Meskipun kita tahu pada akhirnya Tuhan selamatkan dia. Tuhan jagai dia. Tuhan suruh malaikat-malaikatnya untuk datang membungkam mulut-mulut singa. Dan keesokan harinya pada saat Raja Darius datang ke goa singa untuk melihat bagaimana keadaan Daniel. Daniel baik-baik saja, Daniel sehat-sehat saja. Dan ini mendatangkan satu berkat sukacita bagi Raja Darius. Dan akhirnya dia sampai mengeluarkan sebuah surat memerintahkan ke semua rakyatnya untuk berdoa, untuk tunduk hormat kepada Allahnya Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, layak Daniel disebut surat pujian. Kenapa? Dia menang. Dia menang atas badai yang sedang dihadapi. Sampai badai yang paling sulit sekalipun bahkan siap membunuh dia di gua singa, dia tetap taat. Dia tetap mau bayar harga. Berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Dalam kondisi yang serba sulit ini, mungkin kita berkata, ya aku mirip Daniel. Aku seperti di depanku sudah ada singa yang siap menerkam. Atau mungkin sebagian dari kita berkata, bukan di depan lagi nih Bu, saya sudah di goa singa, saya sudah rasanya udah mau mati nih, sudah gak bisa apa-apa, gak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, ke depan, ke belakang. Satu hal, kalau Rasul Paulus katakan bahwa tugas kita adalah surat pujian, maka penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kita. Amin. Pada saat kita tetap setia, kita tetap mau bayar harga, maka perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Sama seperti Daniel. Pada saat dia mau bayar harga, tetap berdoa. Kita lihat, perlindungan Allah tetap buat dia. Dia tetap aman, dia tetap sehat, tidak dimakan, tidak dicabik-cabik oleh singa. Dan hari ini pun demikian juga buat kita. Kalau tugas kita yang pertama adalah sebagai surat pujian, adakah kita sudah menang atas badai di hadapan kita? Adakah kita tetap menjadi surat pujian yang bisa dibaca oleh orang-orang? Kenapa? Karena kita menang atas pergumulan yang kita hadapi. Hari ini, malam hari ini kita belajar satu, menjadi surat terbuka. Tugas kita adalah menjadi surat pujian. Yang kedua, pada saat kita menjadi surat terbuka, tugas kita yang kedua adalah menjadi surat Kristus. Di ayat 3 dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Tadi dari bacaan yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat itu artinya
kertas yang bertuliskan sesuatu dengan maksud tujuan tertentu. Kertas yang bertulis dengan isi dan maksud tertentu. Itu surat. Jadi, kalau surat Kristus, apa artinya? Artinya, kertas atau surat yang berisi pesan-pesan dari Kristus yang ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak. Nah, tugas yang kedua yang seperti Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah surat Kristus. Maka ini artinya apa? Hidup kita harus mencerminkan maksud atau pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada dunia ini. Saya ulangi. Kalau kita sebagai surat Kristus, jadi apa artinya? Artinya adalah hidup kita ini harus mencerminkan apa sih maksud, apa sih pesan yang Tuhan inginkan melalui hidup kita diketahui oleh dunia ini. Cuman satu pesan Tuhan itu sesungguhnya. Sebagai orang Kristen, kita harus memperkenalkan pribadi Yesus ke seluruh dunia ini. Saya ulangi. Pesan Tuhan cuma satu, kita sebagai surat Kristus adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memperkenalkan kepada dunia pribadi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kata-kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus di sana menyampaikan firman, menyampaikan berkat, bercerita, orang-orang mengatakan mereka, sekelompok mereka adalah orang-orang Kristen. Bahkan sebagian sumber berpendapat Kristen artinya Kristus kecil. Nah, kalau kita mengaku kita sebagai orang Kristen, itu artinya kita Kristus kecil. Kalau Kristus kecil, mestinya kita harus mirip Kristus besar atau Kristus yang sesungguhnya. Bapak Ibu, seorang anak kecil dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, kebanyakan pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mirip bapaknya atau ayahnya. Sebagian anak-anak akan memiliki kesukaan-kesukaan yang mirip dengan bapaknya, atau malah ketidaksukaan yang mirip dengan bapaknya. Sebagai contoh, simpel saja. Saya cerita keluarga saya. Suami saya itu tidak suka atau malah saya selama menjadi istrinya tidak pernah melihat dia itu makan yang namanya jeroan. Ya. Nah, ketidaksukaannya itu akhirnya menurun kepada anak-anak. Jadi semua ketiga anak saya tidak ada satupun yang mau dan suka makan jeroan. Itu kenapa? Karena anak saya tinggal di dalam rumah yang sama dengan kami orang tuanya. Jadi anak-anak melihat apa yang dilakukan bapaknya. Intinya begini, semakin kita intim, semakin kita mirip. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita punya tugas yang kedua sebagai surat Kristus, pertanyaannya, seberapa lama waktu yang kita habiskan bersama Kristus? Kenapa? Karena seberapa lama yang
seberapa lamanya waktu yang kita habiskan bersama Kristus itu menentukan seberapa miripnya kita dengan Kristus. Bukankah tadi dikatakan bahwa kita ini Kristus kecil, bukan? Kalau Kristus kecil, mestinya kita mirip dengan Kristus besar atau Kristus sesungguhnya. Tapi bagaimana kita bisa mirip dengan Kristus Tuhan kita kalau kita tidak punya waktu keintiman dengan Dia? Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin mirip kita dengan Tuhan. Atau jangan-jangan sebaliknya. Mungkin sebagian ada dari kita jangan-jangan hanya berangan-angan saja. Aku pingin mirip sama Tuhan. Tapi gak pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya sebuah angan-angan. Coba kita cek. Satu contoh simpel saja. Kita tahu bahwa Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia, meninggalkan kealahannya, bahkan mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Pasti kita semua sepakat, yes, Allah kita maha kasih. Sepakat? Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Miripkah kasih kita seperti kasih Tuhan? Miripkah kasih Kristus? Miripkah kita sebagai Kristus kecil seperti Kristus kita? Kasih kita? Atau justru itu hanya pengagungan kita saja? Wow, dahsyat banget Tuhan saya. Allah kita luar biasa, punya kasih yang demikian besar, rela mati demi saya. Tapi buat saya, no, jangan dulu Tuhan. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Hari-hari ini, di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh. Mungkin levelnya nggak harus seperti Tuhan Yesus mati disalib seperti itu. Mungkin terlalu jauh barangkali. Hal simpel aja, kecil saja dalam kondisi pandemi seperti ini. Di lingkungan kita pasti banyak orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Banyak orang-orang yang sedang dalam pergumulan, kesulitan, kesakitan, apapun. Adakah hati kita memiliki kasih seperti Dia? Tidak harus sampai disalib. Mungkin dengan materi kita bisa berikan. Tapi tidak harus dengan materi tentunya. Mungkin dengan doa kita. Mungkin dengan perkataan kita. Mungkin dengan semangat yang kita berikan buat orang-orang di sekeliling kita. Adakah itu kita mau berikan? Coba kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau menjadi Kristus kecil, kalau kita mau menjadi surat Kristus, mestinya kita mirip dengan Kristus. Mestinya kasih kita mirip dengan Kristus. Sama seperti anak saya tadi, ada hal-hal yang mirip banget sama bapaknya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan saya ingat di satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat ke-6 dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia hidup, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saya baca sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus ya, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwa mirip seperti Kristus itu bukan pilihan loh. Wajib. Wajib. Jadi bukan pilihan. Ya saat ini aku masih berangan-angan dah. Ntar deh mungkin aku bisa seperti Kristus memiliki kasih seperti Dia. Sekarang mungkin belum waktunya, aku masih banyak pergumulan. Tidak. Kalau kita berani katakan, ya aku umat Tuhan, aku orang Kristen, aku pengikut-pengikut Kristus, maka wajib hukumnya kita mirip
sama seperti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian kita mulai berpikir, ya deh saya mau belajar. Ya deh, kalau Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, aku mau belajar menjalankan tugasku yang kedua tadi, yaitu surat Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, seperti tema malam hari ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita menjadi surat di tengah-tengah badai. Jangan bimbang, jangan khawatir, meskipun kita sendiri sedang di tengah-tengah badai atau di depan kita terlihat badai. Tapi kalau Tuhan buka kesempatan untuk berbuat baik, kalau Tuhan buat kesempatan untuk kita bertindak mirip seperti Tuhan, lakukan itu. Dan percayalah, Allah kita yang hebat, Allah kita yang kita sembah, Dia pasti memberkati kita. Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Tidak usah ambil pusing. Allah kita bukan Allah yang berhutang. Kalau Dia melihat kita anaknya Kristus kecil mau melakukan mirip seperti apa yang Bapaknya lakukan, pasti Allah kita bangga. Wow, anakku luar biasa. Sama seperti kita orang tua, kalau kita memiliki anak kita yang membanggakan kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita nggak usah nunggu dia mau minta apa. Kita yang nawarin loh, nak kamu pingin apa? Nak kamu pingin hadiah apa? Sama seperti Bapa kita. Pada saat kita menjadi surat Kristus, pada saat kita mau menjalankan perintahnya agar dunia tahu siapa pribadi Yesus melalui kehidupan kita, percayalah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan pasti menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita melalui sharing firman Tuhan malam hari ini bahwa di tengah badai, ini bukan kata-kata klise, faktanya memang kita semua sedang dalam kondisi yang sulit hari-hari ini. Tapi Tuhan panggil saya dan saudara untuk menjadi surat-surat yang terbuka. Surat-surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dikenal oleh semua orang. Dan ingat, tetaplah kita melakukan tugas kita sebagai surat terbuka dengan satu, menjadi surat pujian. Bukan surat peringatan ya Bapak Ibu Saudara. Di sebuah perusahaan itu ada surat peringatan, artinya kita melakukan sesuatu yang buruk. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan, pada saat kita menjadi surat terbuka yang bisa dikenal dan dibaca oleh banyak orang, tugas kita pertama, menjadi surat pujian. Pada saat kita setia, pada saat kita taat, pada saat kita terus mau bayar harga. Lihat, seperti Daniel, perlindungan Tuhan dari badai satu di depan mulut singa, di dalam gua singa, dimanapun, bahkan dia diangkat menjadi orang nomor 2 setelah raja. Kenapa? Karena dia mau bayar harga. Layaklah kalau Daniel disebut surat pujian. Oleh sebab itu maka kita bisa menjadi contoh sama seperti Daniel, menjadi surat-surat pujian di antara orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua yang harus kita ingat, pada saat kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang, tugas kita adalah yang kedua, menjadi surat Kristus. Artinya, mari melalui hidup kita, melalui sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, sekalipun di tengah badai yang saat ini sedang menerpa kehidupan kita, kita nyatakan pribadi Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama barusan kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Sebab itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk peringatan-Mu buat kami semua, hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah Kul online malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Dan tugas kami adalah menjadi surat pujian dan menjadi surat Kristus. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami berdoa di hadapan-Mu, mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, mampukan kami Tuhan, anggota-anggota KUL yang malam hari ini bergabung bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing untuk tetap menjadi surat-surat yang terbaca, yang bisa dilihat oleh semua orang. Dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa berikan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa transfer ke rekening-rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan e-payment dengan scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga juga kita bisa langsung dengan membawa uang cash, kita masukkan ke dalam amplop dan kita bisa bawa ke gereja. Di gereja, di ruang pendeta sudah tersedia kotak persembahan dan Bapak Ibu Saudara bisa masukkan dalam kotak tersebut. Dan saya percaya pada saat kita memberikan persembahan dengan sukacita, pada saat kita memberikan persembahan dengan sukarela, Allah kita, Allah yang sanggup memberkati kita berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah KUL online malam hari ini. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini. Meskipun kami lakukan melalui online, kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir, hadirat-Mu nyata dalam setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami percaya pada saat kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, maka berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, setiap kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah KUL online malam hari ini siap menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sehari-hari, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.